Halo, apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer. Energi arti hadirmu untuk September 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Cancer, terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau dia dikasih kesempatan untuk bicara yang jujur, sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi kejujuran dia di telinga kamu? Oke, kita mulai. Darling Angels, clarify energi dari Cancer, Cross Watchers, energi Cancer Cross Watchers. The truth dari Cancer Cross Watchers, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. My darling angels, clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Energi untuk reading arti hadirmu. September 2022. Thank you, my darling angel. Thank you. Oke, ada 3 deck. Ada 3 deck dan 1 bottom ya. Ini deck pertama. Ini deck kedua. Oh my god. Ini deck ketiga. Bottom of the deck. It's time for me to heal now. Dia butuh waktu sendiri ya. Jadi kalau kamu melihat dia menarik diri, membatasi boundaries untuk tidak membuat kamu dekat-dekat dengan dia, dia lagi proses healings. Mungkin kalian gak saling bicara, atau kalian lagi koslet lagi lagi apa ya, lagi nggak enak ya situasinya, komunikasinya lagi, mending nggak usah ngomong daripada saling menyakiti, mending nggak usah ketemu daripada saling menyakiti. Oke. Atau mungkin baru putus, bisa juga ada yang baru putus ini, dia mencoba untuk pemulihan diri dia karena terlalu sulit untuk jauh dari kamu atau berdamai dengan keadaan bahwa kalian itu lagi berpisah. Oke. So it's time for me to heal now. Dia lagi masa untuk memulihkan diri. Oke. Deck pertama dia. I bury myself in work to forget you. Aku mengubur diriku dalam bekerja. Jadi dia benar-benar kerja aja untuk ngelupain kamu. Jadi fokusnya mau dialihin. Karena kalau dia tidak bekerja, tidak ada aktivitas, yang dia pikirin kamu aja. Jadi caranya untuk supaya lupain kamu atau nggak fokus ke kamu, atau nggak fokus ke isu yang kalian hadapi, atau nggak fokus pada perpisahan kalian adalah bekerja. Dia mencoba mengubur dirinya, terutama dengan waktu-waktu yang dihabiskan untuk bekerja di sini. Oke. Bekerja untuk tidak ingat-ingat sama Cancer lagi. Oke. Dan di sini ada I love you unconditionally. Oke. Aku mencintaimu tanpa syarat. So, apapun kesalahan kamu, apapun sisi buruk kamu, dark side kamu, apapun sesuatu yang kamu buat dan itu menyakiti dia, tidak melunturkan rasa cinta dia untuk kamu. Ya, Cancer.
So, kamu seperti dapat anugerah menurut saya karena ada seseorang yang begitu mencintai kamu tanpa syarat. Dia terima kamu apa adanya kamu dengan semua masa lalu kamu tanpa syarat. So, itu anugerah untuk kamu. Ada orang yang mencintai kamu tanpa syarat. Love unconditionally. Dan di sini ada, it was my fault but I blame you. Ini salah aku tapi aku salahkan kamu. Mungkin selama bersama dengan kamu dia playing victim. Nggak keras ya orangnya mungkin. Kalau ada sesuatu, ya dia langsung bilang Cancer ini semua karena kamu. Pokoknya dia menyudutkan kamu. Sehingga lama-lama kamu tidak tahan dan akhirnya kalian saling bertengkar, akhirnya saling menyalahkan, akhirnya terbakar api dengan emosi seperti api yang membakar kayak ring tinju dan akhirnya kalian memutuskan untuk oke, that's enough, kita pisah dulu daripada saling menyakiti. Itu proses yang sudah kalian lalui dan inilah momen dia menyadari bahwa oh selama ini aku yang salah, aku hanya tidak berani mengakui kesalahan aku, lalu aku menyalahkan Cancer. Lalu aku membuat situasi menjadi lebih chaos lagi dengan tetap bertahan bahwa semua situasi harus ada yang disalahkan, padahal itu adalah salah aku sendiri. So, dia menyadari kesalahan dia untuk chaosnya hubungan kalian berdua. Menurut saya, ini adalah momen terbaik dalam hidup dia. Biasanya dibilang spiritual awaken, kesadaran spiritual. Orang-orang yang buat salah lalu dia menyadari kesalahan dia, itu momen terindah dalam sejarah the universe karena menemukan cahaya. Tahu dia salah, tahu harus memperbaiki dirinya. Itu momen terindah bagi sang pencipta kita. Oke? So dia masuk pada fase pendewasaan diri, even hanya sedikit langkah yang dia buat, setengah langkah, sejengkal langkah, itu sesuatu yang akan dirayakan oleh semesta kita karena mendapatkan makhluk spiritual mampu menyadari kesalahan dia. Oke? So, sisi dia, ada perubahan positif dalam diri dia? Ya. Sekarang kita translate di 78 deck. Dan seperti biasa ada 3 baris. Baris energi pertama, baris energi. Puih. Kadang lidah kayak ada itu ya. Celetat gitu, apa sih? Bla gitu ya. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu. Ada bottom of the deck ya, 3 untuk kamu ya, Cancer. Oke. My darling angels, my dear angels, my guardian angels, clarify please for my Cancer, arti hadir. Energi untuk September 2022, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Oke, jumping card. Cancer lagi berusaha untuk berdamai dengan keadaan, mulai melihat situasi bahwa ini tidak serve untuk dia, terlalu kuat stresnya, fear-nya, akhirnya udahlah gitu. Daripada fokus dengan sesuatu yang chaos, lebih baik tinggalkan perasaan cinta yang porak-poranda di sini karena dia. So, kamu lagi situasi untuk bangkit, berdiri tegak menghadapi hati kamu yang porak-poranda di sini ya. This is jumping card untuk bottom of the deck, the Tower moment. Ini seperti ledakan perubahan yang terjadi tiba-tiba dan cukup dahsyat mempengaruhi kehidupan kamu dan dia. The Tower moment, the universe interruption your path, your spiritual path. Dan sama juga dengan dia, sang pencipta lagi hadir dalam kehidupan dia dan kamu. Seperti masa jeda begitu, ketika sang pencipta ingin berkontak langsung dengan kita, biasanya kita dibuat pukul mundur untuk diri kita sendiri. Dari semua yang tergenggam oleh kedua tangan kita dalam semua diri kita dengan kemelekatan kita. Biasanya dipukul mundur untuk kita sendiri.
Oke, jadi gimana? Kalau kamu ngerasa kamu sendiri dengan begitu banyak masalah, no no no, itu sedang di apa ya, isolation spirituality. Kayak misalnya kamu tuh lagi diisolasi untuk lebih merasakan kehadiran Sang Pencipta di sana ketika sendiri. Karena memang begitu caranya. Ya, proses spiritual awaken itu ketika kita punya kesadaran itu dimulai dengan sendiri. Kita nggak bisa bergerombol, berpasangan pun enggak, karena ya kita sendiri, perjalanan spiritual kita sendiri, dan kita menemui Sang Pencipta kita itu sendiri dengan caranya. Oke, so ini seperti dia mendapat kesadaran, seperti ada cahaya yang mengatakan sama dia bahwa kamu kalau mau menyalahkan orang terus, hidup kamu akan chaos terus, kamu mau seperti itu. Nah, akhirnya dia punya rasa-rasa bersalah, dia sadar dengan kesalahan dia. Begitu juga kamu juga merasa bahwa aduh, kenapa hidup saya begini, kenapa hati saya kok porak-poranda, kenapa dia melakukan hal itu. Ada kesadaran untuk bangkit, meninggalkan perasaan duka cita kamu, broken heart kamu dari dia. Disitulah hadir Sang Pencipta yang menyadarkan kamu, hari esok masih harus kamu jalani, jangan tenggelam terlalu lama. Ada dorongan untuk bangkit, meskipun kita tidak melihat Sang Pencipta, tapi kayak ada kekuatan itu yang tumbuh di dalam hati kita. Itulah the universe, Sang Pencipta sudah intervensi hidup kamu. So, perubahan terjadi 180 derajat. Kamu mau bangkit dalam rasa broken heart kamu untuk bangkit kembali menjalani hidup kamu dengan optimisme yang baru. Oke, ini bottom. No, 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 not bottom. Jumping. Ya, ini baru Cancer ini ya yang punya jumping card. Oke, next. Kita shuffle lagi ya. Darling Angels, clarify energi dari Cancer, arti hadir untuk September 2022. Cancer Sun, Cancer Moon, Cancer Rising, and Cancer Venus. Clarify, my darling angels. Please, please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Baris pertama, Two of Pentacles. Oke, Five of Pentacles. Oke, King of Cups. Baper ya. Jangan sendiri. Kalau kayak begini, jangan sendiri. Jangan sendiri. Boleh sendiri dengar musik positif. Apa dengar musik positif? Lagu rohani. Anda bisa dengar lagu rohani atau lagu meditasi, relaxing begitu. Jangan bengong sendiri. Nanti jadi lonely. Ya, jadi lonely dan baper. Ngerasa sendiri. Ya, bukan jangan sih saran saya. Kalau dengan lagu-lagu yang positif, yang membangkitkan jiwa kita, memberi nutrisi pada jiwa kita, karena musik itu paling kuat untuk memberi nutrisi pada jiwa kita. So, dengan musik yang positif, ada musik rohani, ada musik-musik yang membangkitkan jiwa kita. Ya, jangan dengar lagu sedih, lagu broken heart, tambah sedih nanti. Ya. Baris kedua energi dia, Ten of Wands. Oh, Queen of Cups. So, Eight of Cups. So, kamu dan dia lagi masa baper. Lagi benar-benar terpuruk and then berusaha untuk bangkit. Nah, lagi baper. Ini di hati, perih sekali. Di hati kamu perih, di hati dia perih. Jadi baper. Oke. Arti hadir kamu, the strength energy. Oke. Eight of Swords. Oke, Eight of Pentacles. Berusaha untuk kuat. Bottom of the deck. Two of Wands, sama-sama nunggu. King of Cups, Queen of Cups. Kalian masih saling cinta. Tapi memang harus menghargai fase ini. Supaya kalian sadar bahwa ternyata kalian tidak bisa terpisahkan. Harus berpisah dulu baru bisa merasakan kehadiran orang lain. Ya nggak sih? Sesuai dengan tema reading kita. Asik. Oke, so Two of Pentacles. Kamu nunggu, dia nunggu situasi chaos berkabut di sini.
Kenapa? Ego. Kamu punya ego yang cukup besar sama. Kalian punya frekuensi yang sama. Sama-sama king and queen of drama dengan feelingsnya. Kalau udah perasaannya nggak enak, nggak kena, udah. Tapi chemistry-nya kuat, Nona. Gimana dong? Oke. Jadi di sini ego. Siapa yang mau mulai duluan untuk balikan? Nggak ada. So, jadinya berkabut, chaos di sini. Three of Wands, kamu mungkin kamu ngerasa begini, kamu akan kasih dia kesempatan untuk balik lagi. Tapi dari pihak kamu nggak mau lagi berjuang, make the effort, do action, nggak mau lagi di sini. Jelas ingin hubungan ini pulih, tapi udah effortless saja, udah nggak mau bertindak action di sini. Eight of Wands di sini like situasi sangat berkabut. Kamu tidak tahu betapa sedihnya kamu, broken heartnya kamu ketika dia nggak ada dalam hidup kamu tuh, kamu baru tahu gitu bahwa aduh ternyata tuh dia tuh penting sekali dalam hidupku, berarti sekali dalam hidupku. Ketika dia nggak ada tuh rasanya tuh memang begini ya, nggak enak. Kamu akhirnya tahu rasanya tanpa dia tuh gimana gitu. Perihnya hati kamu tuh, broken heartnya kamu rasa akhirnya. Ternyata dia penting untuk hidup kamu, ya nggak? So di sini ada tindakan, oke? Itu ada Shopee. Oke, lagi Shopee lagi. So di sini ada situasi itu Shopee ya, walaupun tidak di endorse. So, di sini ada action kamu untuk keluar. Kamu berusaha untuk motivasi diri kamu. Gak boleh terlalu lama tenggelam dengan kesedihan kamu, dengan broken heart kamu. Meskipun ini cukup berat karena kamu bingung apa yang harus kamu lakukan di awal kebangkitan kamu untuk lebih optimis lagi menjalani hidup kamu tanpa dia, tapi kamu tetap bertindak di sini. Dan ini cukup tiba-tiba, ya. Mungkin kamu ambil job yang lain, kayak mungkin ada project-project lain. Oh, selama ini project-project itu saya tunda-tunda, udah saya harus fokus pada project-project saya, meskipun hati saya gundah gulana, getir terasa tanpa dia. Oke, oke. Yang kencang di sini Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, water sign, energi cukup kuat, tapi ya fire sign di sini ada Leo. So kita pergi aja langsung di energi kamu. Two of Pentacles, kamu cukup bingung di sini. What should I gonna do? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku menunggu dia atau aku terus berjalan? Mungkin di momen yang sama ada pilihan lain. Bisa itu pekerjaan, bisa cinta baru, tapi itu tidak terlalu menarik untuk kamu. Tidak terlalu menarik. Kenapa? Semua orang sepertinya tidak bisa memahami kamu. Itu yang kamu rasain. Hanya dia yang bisa pahami aku, Nona. Hanya dia yang bisa buat aku merasa dicintai. Itu yang kamu rasain. Jadi proses dari lagi down untuk bangkit, motivasi diri sendiri untuk menjalani hidup tanpa dia itu, ini kayak terseok-seok. Terseok-seok. Semua orang kayaknya beda. Gak ada yang rasanya tuh gak ada yang sekuat dia. Nah, ini dia. Five of Pentacles, semua orang berbeda, semua orang salah, hanya dia yang mampu memahamin aku. Ini proses untuk berdamai dengan keadaan bahwa kalian berpisah. Oke. Jadi nggak ada yang semarak, nggak ada yang indah, nggak ada yang menyenangkan, nggak ada yang bahagia seperti dia membuat saya bahagia dan merasa nyaman dengan mencintai. Ini kamu. Tanpa kamu sadari, kamu menunggu dia kembali. Itu nggak sadar. Jadi kenapa? Orang-orang ada mungkin cinta baru atau ada mungkin sesuatu yang menarik begitu, tapi itu semua nggak indah di pandangan kamu. Kamu lebih fokus merasa kayak dia yang terbaik begitu. Menurut kamu.
Tanpa kamu sadari, kamu menunggu dia. Bisa kalian berbeda, kalian berpisah karena kalian berbeda religius ya, bisa berbeda culture, education, pola asuh, latar belakang keluarga. Banyak perbedaan di sini, tapi lebih kepada karakter, individuality. Sebenarnya nggak beda, sama. Kalian sama-sama king and queen of baper, king and queen of drama, sama-sama. Dan kalian menikmati drama kalian berdua. King of Cups di sini. Kamu mencintai dia, kamu sangat mencintai dia. Tanpa kamu sadari, kamu menunggu dia. Kalau ada cinta baru, rasanya tuh kayak nggak ngeklik gitu, kayak nggak ngeklik sama kamu rasanya. Walaupun misalnya kamu pun akan jalani, kayak kamu nggak bisa ngerasain yang kamu rasain sama dia. Itu kayak apa sih bahasanya, gagal move on ya, stuck ya, itu dia. Kenapa? Karena kamu masih mencintai dia. So, kamu memutuskan untuk menunggu, tapi actionless, effortless di sini. Oke? So, kita pergi ke energi dia. Di sini ada Ten of Wands. Berat rasanya. Kenapa? Aduh Nona, aku udah buat banyak masalah dalam hidup Cancer. Dalam hubungan aku sama dia. Nona, apa dia mau terima aku lagi nggak ya? Nah itu dia. Mungkin kalau dia bisa ngomong sama aku ya. Aku gimana Nona? Ini aku udah banyak buat dia jengkel, emosi, marah sama aku. Ya ini dia ngerasa berat banget untuk menerima, berdamai dengan keadaan atas semua yang sudah dia lakukan. Kemudian untuk kembali lagi sama kamu juga jadi sesuatu yang sulit buat dia, karena dia yang buat porak-poranda hubungan jadi chaos. Oke, so ini terasa begitu sulit untuk mulai awal baru, langkah baru, bahkan untuk move on pun sulit banget. Jadi kayak seseorang yang benar-benar terhukum dengan rasa bersalahnya sendiri, anxiety di sini. Oke, Queen of Cups di sini. Aku tuh cinta sama Cancer Nona, udah cinta banget gitu. Jadi dia bisa ngerasain yang kamu rasain Cancer. Itu yang buat dia semakin sulit untuk memaafkan dirinya sendiri, semakin merasa bersalah. Oke. Queen of Cups di sini, dia mencintai kamu sama seperti kamu mencintai dia. Dia bisa merasakan yang kamu rasain sama seperti kamu bisa merasain apa yang dia rasain, walaupun kalian berpisah. Oke. Dan Eight of Cups di sini. Mungkin dengan air mata dia harus meninggalkan rasa dia sama kamu. Broken heart di sini. Bagaimana aku yang buat chaos, aku yang tinggalin dia, aku yang buat dia marah, aku yang bikin banyak masalah, aku yang benar-benar drama di sini. Aku jadi marah juga sama diri aku sendiri. Bagaimana rasa bersalah aku? Rasanya sulit banget untuk ninggalin perasaan ini Nona gitu. Mungkin kalau dia bicara dengan saya begitu ya. Di sini Eight of Cups. So, gimana Cancer? Kamu senyum-senyum sendiri ketika tahu apa yang dia rasain. Kamu nggak perlu tahu dari saya karena kamu bisa rasain apa yang dia rasain. Kamu mungkin nggak bisa tidur atau kamu ngerasain banget bagaimana orang rasa bersalah. Sih, kamu rasa apa yang dia rasain, seperti dia rasain apa yang kamu rasain. Kalian sangat intuitif di sini. Dua-duanya, dua orang yang peka bersama. Oke, sama peka banget. Mungkin mata batinnya sudah terbuka, jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain, autentik begitu. Oke, makanya di sini ada dia berusaha untuk bekerja keras untuk mengubur dirinya dalam-dalam untuk melupakan kamu karena terlalu kuat dia dipenjara oleh rasa bersalah dia. Panik, takut, cemas berlebihan, anxiety di sini semakin kuat ketika ingat kamu. Cara terbaik ya kerja. Kalau ingat kamu, air mata menetes.
ingat lagi salahnya dia, ingat lagi bagaimana kalian bersama. Campur aduk. Oke. Dan di sini ada dia tahu dia mencintai kamu tanpa syarat di sini. Queen of Cups. Oke, rasa bersalah di sini. Tahu kesalahan dia. Oke, jadi kamu nggak usah datang marah terus judgmental dia. Dia sudah judge dirinya sendiri. Cancer. Dan di sini ada ini, it's time for me to heal now. Dia sadar dia nggak bisa begini terus, tenggelam dengan rasa bersalah dia. Cara terbaik adalah bangkit untuk meneruskan hidup dia. Meskipun di sini stuck. Oke, meskipun di sini stuck. Eight of Cups, kalau pergi tuh pasti balik lagi. Kenapa? Enggak rela, belum rela meninggalkan. Jadi hanya untuk menenangkan diri, dia menarik diri, dia keluar dari koneksi. Bukan berarti dia ingin pergi selamanya, karena Eight of Cups selalu kembali. Karena cintanya sangat kuat, strong di sini. Oke, jadi ya, kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, I love you unconditionally, Cancer. Oke. Sekarang kita lihat arti hadir kamu. Di sini ada the strength energy. So, dia tahu betapa arogansinya dia. Dia tahu betapa kasarnya dia dalam hubungan. The strength energy ini orang yang overconfidence. Orang overconfidence itu dia kasar, arogan, karena dia percaya banget sama diri dia lebih tinggi dari orang lain. Oke, jadi kayak orang lain itu ya seujung kuku dia melihat orang lain itu ya gitu. Dialah yang paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk yang ada dalam hidup ini. Overconfidence. Oke, so sedikit arogan, terlalu percaya diri, mudah untuk mendominasi, terlalu percaya diri. Mungkin dia berpikir begini, ketika dia putusin kamu akan begging dia, oh my darling, my love, baby, please don't leave me. Mungkin dia pengen ada itu keluar dari mulut kamu, karena selama ini dia selalu menyalahkan kamu, dan dia merasa kamu butuh dia. Queen of Cups, King of Cups. Dia tahu sekali kamu mencintai dia, so kamu akan ngelakuin apapun, even jadi budak sekalipun kamu akan mau melakukannya, hal terbodoh sekalipun kamu akan mau melakukannya, but ya ternyata tidak. Kamu mampu untuk jaga jarak di sini sama dia. Sama ini dia selalu menyalahkan kamu, mungkin kamu diam aja ya. Tapi ada momen kamu bilang, no, stay away from me, stop it. Oke, ini mungkin juga jadi sesuatu buat dia. Terlalu overconfidence di sini. Ada Leo, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, so dia merasa punya otoritas dalam koneksi kamu sama dia. Ternyata tidak. Kamu mampu berani untuk bilang stop sama dia. Oke. So, dia punya ingin untuk menaklukkan kembali koneksi kamu sama dia. Dan ini cukup strong, yes. I guess like dia ingin bertindak. But untuk momen September kayaknya berat banget. Kayaknya sulit banget karena dia masih mengumpulkan tenaga dia, keberanian dia. Eight of Swords di sini diakhiri hubungan sepihak dengan sangat kasar. The strength energy Eight of Swords ini kasar banget. Mungkin dengan cacian, makian, atau teriak-teriak dengan drama sekalipun. Situasi akhirnya diblok begitu. Pokoknya perang kata-kata dengan berbagai macam drama ya. Overconfidence, orang yang terlalu merasa dirinya lebih dari orang lain itu terlihat sangat arogansi.
dominasi. Orang lain sebelah mata karena dia merasa orang itu butuh dia. Ini yang terjadi. Dia terpenjara oleh rasa bersalahnya sendiri dalam semua sikap arogansi dia. You know? Okay? Overconfidence. Jangan terlalu, kita boleh confidence. Tapi kalau overconfidence, akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. You know? So di sini ada Eight of Pentacles. Dia mulai merinci satu demi satu, menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali sama kamu. Dia menunggu bagaimana cara dia lebih lagi membangun kepercayaan diri dia yang porak-poranda, karena di momen kalian berpisah dia menyadari betapa arogansinya dia. So, Eight of Pentacles, grounding, mulai belajar untuk rendah hati. Ingat, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri tidak percaya diri. Rendah hati orang yang mau melakukan apapun walaupun dia seorang yang mampu, seorang yang kuat, tapi dia mau untuk tidak meninggikan dirinya. Mau untuk menghargai orang lain, itulah orang-orang yang rendah hati. Menghargai orang lain tanpa melihat status sosial, level kemampuan, semua yang melekat pada orang itu. Rendah hati, tidak sombong. Dia belajar untuk memulihkan hubungan dengan rendah hati di sini. Mulai merunut, ini salahku. Oh ya, kemarin yang ribut A itu salahku. Oh, yang ribut B itu salahku. Oh, yang ribut C itu salahnya Cancer. Oh iya, ini juga karena aku yang memicu kemarahan dia. Oh iya, ini aku yang drama. Mulai satu persatu dia runut di sini sambil menunggu perfect time atau waktu yang tepat untuk bisa terkoneksi dengan kamu kembali. Kalian punya energi yang sama. Kamu menunggu dia kembali, tidak mau bertindak. Dia menunggu waktu yang tepat untuk mengumpulkan keberanian dia kembali ke kamu. Kenapa harus mengumpulkan keberanian? Karena ada dua kemungkinan ketika kembali. Bisa kamu terima, bisa kamu tolak. So, kenapa dia harus mengumpulkan keberanian dia untuk menerima rejection kalau kamu tolak dia? Itu bisakah dia kuat? Maka harus memberanikan dirinya, mengumpulkan kekuatannya di sini. Oke, Cancer. So, ini pergulatan dia. Kalau kamu tanya, apakah kamu berarti untuk dia? Jawabannya sangat berarti. Dia bisa merinci bagaimana kebaikan kamu, bagaimana hubungan kalian berproses di sini. Oke. Sudah lega sekarang, Cancer? But ini karena general reading, bisa vice versa. Ini ada saran ya. Saran untuk Cancer. Darling Angels, clarify saran untuk Cancer. Di reading arti hadir Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, my darling angels. Oh, jumping card. Di sini ada parents. The divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. So, bisa tentang tidak dapat restu dari your mom or dad or your parents or their parents di sini. Gak dapat restu karena kalian mungkin berbeda keyakinan. Bisa tentang isu keluarga yang broken home, and then membuat dia jadi sangat arogansi karena fight sendiri selama hidup karena dia hidup sendiri tanpa orang tua. Oke. Bisa tentang itu. Bottom of the deck. Oke. Heart chakra.
the answer that you seek in your heart right now. Be open to giving and receiving love. Jadi kuncinya adalah tentang cinta dan kasih sayang, bagaimana hubungan itu memberi dan menerima, saling memberi cinta dan menerima cinta itu jauh lebih baik. So lihatlah pada cinta. Kalau lihat kesalahan, ya pasti banyak kesalahan. Kalau lihat kekurangan, pasti ya ada kekurangan. Oke? Jadi gimana? Kalau dirinci-rinci kesalahannya, ya dia salah, banyak salahnya, kamu juga. Jadi jangan lihat salahnya atau kekurangannya. Lihat aja masa depan ini mau dibangun kayak gimana antara kamu dan dia. Oke? Sekarang kita lihat energi dari Lightworker. Darling Angels, clarify energi untuk Cancer, arti hadir energi untuk September 2022. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Dark Night of the Soul. Rasanya gelap gulita ya. Gimana jiwa yang merana. Dia punya keluarga mungkin broken home, and then porak-poranda, kemudian dia harus hidup sendiri. Tidak ada keluarga yang menuntun dia, terutama ayah, figur ayah dan juga figur ibu untuk mencintai dengan kasih sayang, untuk punya visi misi mungkin. Membutuhkan figur ayah, tapi karena dia tinggal sendiri, berjuang sendiri, jadilah dia sosok yang sangat keras dan temperamen serta arogansi. Nah, ini yang membuat situasi dia terbentuk karakter dia. Dark Night of Soul di sini. Jiwa yang berjalan dalam kegelapan. So, ya mungkin inilah alasan kenapa dia begitu keras ya. Nah, itu yang harus kamu tahu. Jadi kamu itu ketika kamu memberi cinta dalam hidup dia, itu kayak kamu ngasih dia cahaya. Dia bisa merasakan air yang selama ini kering hidup dia. Hati dia nggak ada cinta. Makanya dia memang akan kembali ke kamu, tapi ya seperti dengan cara yang berbeda, dengan sosok yang beda. Ya, jauh lebih baik. Ya, walaupun sedikit, tidak banyak. Okay, bottom of the deck. Wisdom of the Divine Feminine. Divine Feminine tentang love, kindness, compassion, forgiveness. Semua hal yang ada di perasaan dan intuisi. Energi Divine Feminine. Bijaksanalah Cancer. Bijaksanalah melihat bagaimana mencintai. Bijaksana itu kayak ngelihat dengan cara yang lebih luas mencintai. Dia bisa mencintai kamu tanpa syarat, tanpa melihat sisi dark side kamu. Oke, itu momennya mungkin juga buat kamu bisa melihat dia dari sisi dark side kamu. Ya, jadi kamu juga punya kekurangan. Kamu harus terima dia dengan kekurangan dia, seperti dia menerima kamu dengan kekurangan kamu. Oke, ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.